Adel Setiawan selaku orang tua murid yang sekolah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hari ini kami melaporkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ke Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi? Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat lah, bukan negara kekuasaan atau Matsstaat. Artinya seluruh warga negara, baik rakyat jelata, bahkan pejabat seperti Kang Deddy Mulyadi ini harusnya menjunjung tinggi hukum. Artinya apa? Segala kebijakan yang dikeluarkan, apalagi ini menyangkut anak manusia, itu harusnya punya payung hukum yang kuat. Saya boleh tahu yang profesi jelas. Anda sehari-hari, Pak Adel? Saya punya kantor law firm di Jakarta. Pantas paham Jadi, betul hukum ya? Ya mau nggak mau harus mempergunakan ilmu tersebut untuk mengontrol kebijakan pemerintah. Tapi terutama anak Anda daerah. tidak ikut masuk barat? Oh tidak, jangan sampai. Jangan Oke, sampai. Anda Ini punya putra-putri? punya Usia sekolah? usia sekolah. Ada yang menawarkan untuk disekolahkan di barat? Nggak ada. ya? Nggak ada. Di lingkungan sekitar saya sebetulnya guru-guru dan lain sebagainya sebetulnya kurang suka kalau misalnya ada dibarakkan itu sebetulnya. Yang kurang suka siapa? Antara guru dan lain sebagainya. Mereka merasa dikangkangi lah kalau sampai misalnya ada muridnya atau salah satu murid itu dibawa ke. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Apa yang dialami oleh anak ini? Dia manusia sebagai subjek distigma sebagai anak nakal, alumni barak militer yang dikembalikan kepada masyarakat. Pasti lingkungan akan bilang, weh, ngeri nih. Kalau ngelihat statementnya Pak Adel ini ya, gue jujur sangat-sangat penasaran gitu. Gue ngebayangin ya, anaknya Pak Adel ini pasti anak idaman orang tua banget gitu. Anak yang nurut banget sama orang tua, anak yang tidak pernah membantah apa kata orang tua gitu ya. Boro-boro mau tawuran, berantem, nongkrong-nongkrong, minum-minum beralkohol gitu. Nggak mungkin, nggak mungkin. Bolos sekolah aja nggak mungkin gitu loh, ya kan? Anaknya Pak Adel ya. Pak Adel nggak pengen buka kelas gitu, Pak? Coaching gimana caranya mendidik anak yang baik dan benar gitu ya Pak. Kalau buka kelas saya mau ikut Pak Adel. Mulyadi ini dilaporkan tindak pidana oleh Adel Setiawan karena dia semena-mena menjadi seorang gubernur. Jadi bikin aturan masukin anak ke barak itu. Menurut Adel Setiawan itu adalah hal yang sangat tidak manusiawi karena melanggar hukum, dan Adel ini melaporkannya ke Bareskrim atas alasan itu. Anehnya si Adel ini nggak punya anak yang dimasukin ke barak. Bahkan barak Adel nih ya, Adel yang masukin ke barak itu anak-anak nakal, ada yang diantar sama orang tuanya juga. Nah seandainya barak militer ini nggak ada, lalu kita sebagai orang tua harus berupaya apa gitu. Barak juga bukan tiba-tiba anak disuruh main berperang gitu, enggak. Barak itu saya aja dulu ya ikut-ikutan paskibra terus pramuka itu semi militer, dan ada nilainya ada. Nilainya Adel waktu SMA kemana aja Adel? Ikut-ikutan kegiatan ekstrakurikuler enggak, yang semi militer enggak ada itu Adel. Pemaksaan malah nikmat. Sudah ada contohnya kan yang 3 itu. Ada contohnya kan, orang yang rebel lalu dibarak, lalu akhirnya jadi manusia lebih baik. Jadi Adel maunya gimana Pak? Ayah berita wawancara si Adel ya, kurang dengekennya. Pak Adel yang sudah hadir di sebelah saya. Pak Adel, Anda warga Bekasi? Ya, KTP Bekasi? Kalau KTP Jakarta. KTP Cuman Jakarta. anak saya sekolah di Bekasi, Oke, Jawa Barat. Anda kok berani sekali melaporkan Gubernur Jawa Barat, tempat tinggal Anda di Bekasi? Gimana itu ceritanya? Ini sebetulnya bukan masalah berani atau nggak berani sebetulnya. Ini terkait dengan supremasi hukum menurut saya. Jadi yang namanya Indonesia ini kan negara hukum. Istilahnya Rechtsstaat. Buset, sia godel, sugan teh orang Jawa Barat sia. Aduh, aing mah orang Jakarta. Aing mah suwe, teh leding sia. Aing geus boga pikiran goreng sia. Aduh, paingan cek aing deui jelema wawaniannya. Nggak balik ke ditu, KTP sia di mana? Jakarta, balik ke ditu ke Jakarta. Da beda tuh kebijakanna, ke head deh suwe sia.
Itu anak sia di sekolah di Bekasi nggak bawa deh kan itu anak sia ke Jakarta. Lihat deh. Tah supaya anak sia rarulin tah di mana? Di taman tapi kapeting anak sia. Supaya ieu naon ngaranna di perpustakaan anak sia tah kayak rarulina. Heeh. Tong di Jawa Barat. Ge. Aing mah. Teh leudig ah. Saya jadi musingkeun. Geus teu satuju jeung Jawa Barat. Nanti satuju jeung kebijakan Bapak aing kabarakeun. Enggeus balik sia ka ditu ka KTP sia di mana? Deh. Pusing. Nya Ki, pusing Ki? Pusing, Bapak. Pusing jadi sia. Yo. Salam kenal, namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya Pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu, cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan, yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang
ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta, begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sangkut paut dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa, hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya, ya kurang lebih sama. Walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah gitu, dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa hari sekali, begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Naik motor patwal tanpa helm, Deddy Mulyadi minta ditilang. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi jadi sorotan publik. Kali ini ia beraksi naik motor patwal tanpa mengenakan helm. Hal ini terjadi saat ia menghadiri peresmian Universitas Bhinneka Tunggal Ika di Sentul, Bogor pada Rabu 11 Juni 2025. Saat itu Deddy milih dibonceng motor karena terjebak motor, hanya saja ia tak mengenakan helm. Deddy mengakui kesalahannya secara terbuka dan meminta pihak kepolisian untuk memberikan sanksi atas pelanggaran tersebut. Lewat akun media sosial pribadinya pada Kamis 12 Juni 2025, ia menyampaikan permintaan agar dikenai tilang. Tentu saya adalah warga negara Indonesia yang melanggar dan itu adalah sebuah kesalahan. Untuk itu saya mohon kepada Satuan Lalu Lintas Polres Bogor untuk menilang motor yang membonceng saya tanpa helm. Karena itu sebuah pelanggaran yang terjadi pada hari kemarin, kata Deddy dalam video yang diunggahnya. Saat itu ada banyak sekali kendaraan yang ditumpangi oleh para pejabat VVIP karena dalam undangan juga ada Presiden Prabowo Subianto. Itu sebabnya Deddy pun merasa harus tiba lebih dahulu hingga berinisiatif menumpangi motor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Makanya saya mengambil inisiatif untuk ikut motor Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor. Di situ terjadi pelanggaran pada diri saya, tidak menggunakan helm, jelas Deddy Mulyadi. Deddy mengatakan pengendara dari Dishub Kabupaten Bogor tidak menyiapkan helm untuk pembonceng. Memang sejatinya motor itu bukan untuk mengangkut penumpang atau untuk berboncengan, karena fungsinya sebagai motor patwal. Meskipun alasan situasional melatar belakangi insiden itu, Deddy tetap menekankan pentingnya menaati aturan lalu lintas. Ia menegaskan setiap pelanggaran harus ada konsekuensinya, termasuk dirinya sebagai pejabat publik. Deddy juga mengatakan bahwa pengendara Dishub yang membawanya harus tetap menjalani proses tilang sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia pun siap bertanggung jawab penuh terhadap denda yang mungkin dikenakan oleh pengadilan. Saya bertanggung jawab terhadap denda tilang yang nanti dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bogor, tegasnya.